Rabbil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih memberikan kemauan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan segala macam rangkaian amalan ibadah kita kepada Allah, munajat kita, doa kita kepada Allah, mudah-mudahan itu semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang sering kita baca setiap sholat di dalam tahiyat akhir, kemarin kita sudah membahas Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Yang pertama kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kalau kemarin kita sudah membahas salah satu fadilah keutamaan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni azaba amina min azabi. Kata baginda Rasul, la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah. La ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengnya Allah, dia akan aman. Dia akan terbebas, nggak tersentuh, nggak akan terkena dari azabnya Allah. Azab itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang nggak mau menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Azab itu adalah hukuman yang akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang selalu mengerjakan apa-apa yang Allah larang. Jadi kalau ada yang diperintahin sama Allah nggak dikerjain, ini akan mendapatkan azab atau hukuman dari Allah. Ada larangan yang Allah larang tapi malah dikerjain, maaf, ini juga akan mendapatkan azab dan hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah bisa di alam kubur, bisa juga nanti ketika di yaumil akhirah, yaumil jaza, masuk ke dalam nerakanya Allah. Nerakanya Allah ini juga merupakan bagian dari azabnya Allah. Kalau bicara soal azab kubur, salah satu dari gambaran yang baginda Rasul berikan kepada kita tentang azab kubur itu adalah, misalkan ada orang yang diperintahin sama Allah, Allah wajibin kepada kita buat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, nggak sholat. Ini azabnya. Ini azabnya yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, mempermainkan sholat di alam kubur. Ini akan ketemu sama makhluknya Allah yang bernama Suja'ul Aqra. Ini ada seekor ular yang besar yang diperintahin oleh Allah, merupakan azab dari Allah buat nemenin orang-orang yang mempermainkan sholat waktu di alam dunia.
Digambarin ular ini panjangnya itu selama 1 bulan perjalanan. Diberikan tugas oleh Allah untuk menyiksa, untuk menghukum orang-orang yang nggak sholat, mempermainkan ibadah sholat. Subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, ketemu entar sama Sujaul Aqra. Diceritain sama baginda Nabi, Sujaul Aqra ini memberikan hukuman kepada orang-orang yang nggak sholat, kepala ularnya masuk dari mulut, maaf, sampai keluar ke bawah, lalu dililit orang ini sampai hancur, dihidupin lagi sama Allah, dililit hancur, dihidupin lagi sama Allah. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, makanya fungsi dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kita baca setiap hari, kalau dengan ketulusan, kalau dengan pemahaman, kalau dengan keikhlasan kalimat la ilaha illallah yang kita baca, insya Allah kita akan terbebas dari yang namanya azab kubur, kita akan terhindar dari yang namanya Sujaul Aqra dan lain-lainnya. Karena orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia harus tunduk kepada Allah. Segala macam perintah-perintah Allah dikerjain. Allah nyuruh sholat, ngucapin kalimat la ilaha illallah, ayo harus sholat. Allah perintahin puasa, kita udah ngucapin deklar kalimat la ilaha illallah, ayo harus puasa. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah mendeklarkan diri, ngasih tahu sama kita, sesungguhnya aku ini adalah Allah, nggak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, kalau kalian sudah mengucapkan itu, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, taatlah kepadaku, menjunjung tinggilah segala macam perintah-perintahku. Salah satu perintah dari Allah adalah aqimis sholata li dzikri, laksanain sholat li dzikri, untuk ingat kepadaku, kata Allah. Makanya bohong kalau ada orang yang ngucapin kalimat la ilaha illallah, ketika dikumandangin adzan dia nggak mau sholat, bohong la ilaha illallahnya. Makanya bohong kalau ada orang yang ketika dia sudah mendeklarkan diri tidak ada Tuhan selain Allah, Allah perintahin puasa, Allah perintahin jauhin minuman-minuman keras, tapi masih dikerjain apa-apa yang dilarang sama Allah, bohong. La ilaha illallah yang diucapin baru sebatas di bibir, belum masuk ke dalam hati, belum bisa memahami apa itu kalimat la ilaha illallah. Orang yang mendapatkan bebas dari azab kubur, bebas dari azab Allah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan tunduk dan patuh atas segala macam titah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru azab kubur. Belum lagi kalau orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, mempertontonkan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah, nanti di yaumil akhir dia akan ketemu sama nerakanya Allah, dia akan ketemu sama neraka jahanamnya Allah. Di alam kubur mendapatkan siksa, mendapatkan azab dan hukuman, di akhirat juga mendapatkan hukuman. Makanya sering-sering banyakin ngucapin kalimat la ilaha illallah dan buktiin bahwasanya kita taat kepada Allah, kita mau menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, dan kita mau ninggalin apa-apa yang Allah larang. Insya Allah amina min azabi, kita akan selamat, aman dari azab-azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya Allah yang terbebas dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca Fatihah, kita kirimkan hadiah untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah kita pada malam hari ini, mereka semua mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih berada di tengah-tengah kita, guru-guru kita yang selalu ngajar kita tiap malam di masjid ini, kita doain semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur buat mereka, Allah sehatkan badan mereka, sehatkan lahir dan batin,
Allah tambahin lagi keberkahan dalam usia mereka. Dan juga kita berniat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan segala macam hajat-hajat kita, segala macam kebutuhan-kebutuhan kita, kita adukan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan dan Allah kabulkan segala macam hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ashabihi wa ahli baitihi wa thumma fatil arwahi man dufina fi hadzal maqam anna Allah ta'ala yatadashshahum birrahmah wal maghfirah wa thumma al-fatihata ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin. Anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Wa thumma al-fatihata bi niyati lana ya Allah, bi niyati lana ya Allah anna Allah an tahfadhana wa an taqdiya hajatana wa an taqdiya hajatana wa an taqdiya hajatana wa an tuyassira umurana wa an tuyassira umurana wa an tashfiya mardana wa an tuballigha maqasidana wa an tuwassi'a arzaqana wa an tuhassina akhlaqana bijudik wa karamik wa bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati wal karamah bil barakah wal karamah sahibur ratib bil irsyad wa ghafil ibad wal bilad al habib Abdullah bin Alwi al Haddad bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Kita baca Yasin pelan-pelan bareng-bareng, perhatiin makhorijul huruf dan panjang pendeknya. Kalau yang belum bisa, banyakin baca sholawat. Lebih baik banyakin baca sholawat daripada baca belum bisa ya. Banyakin baca sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun.